Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita membacakan buku Kiat-Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan karya Syekh Abdullah As-Saleh dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Ada 10 amal-amal soleh di bulan Ramadan. Nomor 10, tak sadar kita sering melakukannya. Apakah itu? Yuk simak video ini dari sesi ke sesi sampai habis. Di channel ini, channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari, serta sesi membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan ilmu agama kita, agar dapat menambah wawasan kita tentang ilmu agama dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Di video kali ini kita membahas amal-amal soleh di bulan Ramadan yang ketiga. Untuk teman-teman yang belum mendengarkan yang pertama dan yang kedua, silahkan baca deskripsi box di bawah dan klik videonya untuk menonton video sebelumnya. Amal-amal soleh bulan Ramadan. Sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan ini melebihi angin yang berhembus. Berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6, 3220, 554, dan Muslim nomor 2308. Dalam sebuah hadis, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis dhaif, lihat Irwa Al-Ghalil 8/889, dan Al-Dhaif Sunan At-Tirmidzi nomor 663, dan Dhaif At-Targhib wa At-Tahrib nomor 618. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwa dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar bersedekah, dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar melanjutkan, aku pun membawa setengah dari hartaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Sebanyak ini juga, jawabku. Lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, aku tidak akan mampu melebihimu selamanya. Diriwayatkan dari Thalhah bin Yahya bin Thalhah bahwa ia berkata, nenekku bernama Su'dah binti Auf Al-Murriyah. Beliau adalah istri Thalhah bin Ubaidillah. Menceritakan kepadaku, pada suatu hari Thalhah datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya,
Mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang telah terjadi atas dirimu? Adakah sesuatu yang dapat aku bantu?" Ia berkata, "Terima kasih. Kamu adalah sebaik-baik istri seorang muslim." Aku bertanya lagi, "Jika demikian, apa yang terjadi atas dirimu?" Ia akhirnya berkata, "Harta yang kumiliki sudah terlalu banyak, dan hal itu sangat menyusahkan diriku." Aku katakan kepadanya, "Jangan terlalu menyusahkan diri, bagikan saja harta itu." Maka ia pun membagi-bagikan harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Thalhah bin Yahya, cucunya, berkata, "Aku tanyakan kepada penjaga gudangnya, berapa harta Thalhah ketika itu?" 400.000 dirham, jawabnya. Wahai saudaraku, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan sedekah pada bulan Ramadan, maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu, sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan, di antaranya memberi makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra." Al-Quran Surat Al-Insan ayat ke-8 sampai ke-12. Para salafus saleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberi makan, dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan orang yang lapar atau memberi makan seorang keluarga yang soleh. Tidak diisyaratkan yang diberi makan harus seorang fakir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman Rahiqul Maktum." Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad hasan. Sebagian salaf berkata, mengundang makanan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Sebagian besar kaum salaf mengutamakan penyediaan buka bagi orang yang berpuasa, padahal mereka sendiri juga berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Dawud At-Ta'i, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hambal, dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar selalu berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadangkala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya, padahal ia tengah berpuasa. Bahkan, ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya adalah Hasan al-Basri dan Ibnu Mubarak. Abu Siwar al-Addawi berkata, "Dahulu ada serombongan orang dari Bani Adi yang biasa sholat di masjid ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri.
Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka bersamanya. Jika tidak, ia akan keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid. Ibadah berupa memberi makanan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya. Di antaranya, terciptanya saling mengasihi dan saling menyayangi, di mana hal itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi di antara kalian. Di antaranya juga bermajelis dengan orang-orang soleh, serta mengharap pahala dari menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan." Bentuk sedekah yang kedua yaitu menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i serta dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berbunyi, "Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Dan ia akan mendapat pahala seperti orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak semua orang mampu menyediakan buka orang yang berpuasa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pahala ini Allah berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa, meskipun berupa susu bercampur air, kurma, atau seteguk air. Barang siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku, dan tidak akan dahaga selamanya hingga ia masuk ke dalam surga." Nah, seperti itu teman-teman, amal-amal soleh di bulan Ramadan yang ketiga yaitu sedekah. Ada dua sedekah di dalam buku ini, yaitu yang pertama memberikan makan, yang kedua menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga bagi orang lain. Jika ada yang salah itu murni dari saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu pun dari Allah. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.